لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم لهم الأنبياء بغير حق. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول. الذين قالوا إن الله عهد إلينا لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك
بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan pada Ustaz Suryana yang pada hari ini sudah berkunjung kita
dengan ibu-ibu yang masih di belakang. Baik, terima kasih. Sebelum kita ke acara ini, tausiah yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada hari ini, saya akan membacakan dulu beberapa kegiatan atau program dari Badan Takmir Masjid Raya Mujahidin. Yang pertama, kami selalu mengingatkan bahwa Masjid Raya Mujahidin ini memiliki program umroh fardu, yaitu program untuk mengumrohkan para anggota masjid atas pengabdian mereka selama puluhan tahun yang selalu menjadi garda terdepan untuk membangunkan Masjid Raya Mujahidin. Insya Allah, kami selalu menyisihkan 5% dari partai listrik masjid untuk dialokasikan kepada program ini. Dan kami mengajak kepada seluruh jemaah yang ingin berpartisipasi dalam program umroh ini, telah kami sediakan kajian khusus di 2 titik, ya, atau bisa datang ke sekretariat Masjid Raya Mujahidin yang ada di lantai bawah. Yang kedua, Masjid Raya Mujahidin bekerja sama dengan Majelis Jawa Barat saat ini sedang mengadakan program Jumat Berkah, pengadaan takjil untuk jamaah yang melaksanakan sholat sunat Senin dan Kamis. Kami juga menargetkan akan mengadakan takjil untuk bulan Ramadan, yaitu sekitar 1.000 paket nasi bungkus setiap harinya bagi para jamaah yang mau berbagi dalam program tersebut. Bisa mendatangi sekretariat Masjid Raya Mujahidin yang berada di lantai 1. Yang mau berbagi bisa berupa sewa uang, makanan berat, snack maupun minuman dari jamaah masjid untuk disalurkan kepada jamaah Masjid Raya Mujahidin. Yang ketiga, selain melayani memfasilitasi ibadah salat tarawih, kegiatan Masjid Raya Mujahidin yang terus berlangsung sampai saat ini adalah program harian. Yang pertama adalah kuliah subuh dari hari Senin sampai dengan hari Ahad. Yang kedua adalah untuk libur setiap harinya dari Senin juga sampai Ahad. Yang ketiga, kajian pada maghrib dari hari Senin sampai dengan Ahad. Kajian mingguan, pengajian pemuda dan Jumat Berkah. Dan yang terakhir, bagi bapak ibu yang ingin ikut berpartisipasi dalam program Donor Darah, insya Allah Masjid Raya Mujahidin pada tanggal 31 Januari 2025 atau hari Jumat kalau tidak salah akan mengadakan acara Donor Darah. Semoga nanti bisa mendatangi di waktu ini. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama simak tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, itu Pak Ustaz Dr. Andes Haji Jandarawan MA. Maka kita silakan untuk sama-sama kita simak. Insya Allah ini kurang lebih 1 jam ke depan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi bagi ibu atau bapak yang bertanya. Maka Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan bapak dan ibu, kumaha ngartosna kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukur ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qatati la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa alamu wa qawwa Allahu ta'ala tilbulan karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiada hentinya kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya serta didorong oleh keimanan kita semua pada pagi hari ini kita dapat hadir di masjid yang kita banggakan ini, yakni Masjid Raya Mujahidin. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu semuanya sebagaimana janji Rasulullah Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, datang ke Masjid Raya Mujahidin di dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita, meneguhkan keyakinan kita, serta mengokohkan persaudaraan kita, maka Allah akan memudahkan jalan kita masuk surga jannah. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu saat ini, waktu ini, nanti kita bisa buka bersama-sama setelah kiamat terjadi. Ini menjadi saksi kita akan masuk surga bersama-sama. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada Nabi dan Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, hingga kepada kita semua yang senantiasa berkomitmen untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya pribadi yang marhamah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, warga yang genah warnah tumaninah, serta badah thayyibah wal ghafur ada dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur BTM Badan Takmir Masjid Raya Mujahidin, ya, Dr. Ihsan yang telah memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahim. Tentunya bukan untuk menyampaikan tausiah, tetapi kita silaturahim dalam pengajian. Sebab kalau silaturahim itu dipastikan bakal banyak manfaat yang kita dapat. Pertama, usia kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita bertemu, kita dapat saling kenal mengenal. Mungkin apabila ada jamaah yang belum mengenal, alhamdulillah sekarang bisa mengenal. Inilah Ustadz yang biasa hadir dalam setiap pagi dengan Enjoy Your Life. Sehingga saya sering sampaikan, sering dipanggil dengan Ustadz Enjoy. Alhamdulillah. Ya. Ibu suka pernah melihat ada tulisan Enjoy Your Life? Ya, sering. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan itu bisa menjadi dakwah jariah kita, sehingga menjadi amal jariah kita yang tidak terasa walaupun setitik demi setitik, ya, menjadi bukit, mudah-mudahan, dan itu bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Silaturahim kita juga alhamdulillah pagi ini, pagi-pagi kita sudah mendapatkan longah. Ini longah namanya. Jadi kalau ini Garut di tempat saya namanya longah, mau di tengah. Pas saya ke Bandung berubah namanya Ali Akram. Pas saya masuk ke mall jadi namanya adalah Daniel. Jadi aslinya inilah Lona. Dan saya merasa gembira dan bahagia diingatkan ke kampung halaman saya. Sebab di kampung halaman saya dan termasuk yang memproduksi dan salah satu makanan proporsi saya. Dulu masih ada ibu saya. Jadi kalau pulang ke Garut maka ya harus ada itu yang selalu disiapkan oleh ibu saya. 3, 1 longah, 2 kue kentang, anggota begonya sayur kacang. Itu makanan favorit saya. Maka terima kasih kepada Mujahidin yang kepada Direktur BTM
Ustadz Ihsan yang sudah menyiapkan lowongan. Kita tidak pernah janjian akan dikasih lowongan nih, tapi alhamdulillah. Nah ini, ibu-ibu silahkan nikmati saja. Kalau buat saya, nanti kan saya kalau tidak pasti dibawa. Pede. Jadi itu, dan itu janji Rasulullah. Ya. Man ahabba ayyun satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka sambungkanlah silaturahim. Silaturahim kita adalah dalam bentuk pengajian keluarga. Itulah barangkali ya yang menjadi kebahagiaan kita. Di samping itu, Bapak dan Ibu, pengajian di Muhammadiyah ini khususnya, maka bukan hanya menambah usia, bukan juga menambah rezeki, tapi dengan pengajian kita bisa saling menentukan. Ya, maka dengan para ustadz, para jengan, para kiai, para ulama, para mu'alim yang menyampaikan ilmunya kepada kita, maka mudah-mudahan itu bisa menjadi tanwirul qulub, tanwirul afkar, dan tanwirul afal, yakni mencerahkan hati kita, mencerahkan pikiran kita, dan mencerahkan amal kita. Sehingga dari pengajian ke pengajian, setiap hari Ahad ini, maka mudah-mudahan bisa mengubah diri kita bisa yang lebih baik, diri kita yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, diri kita yang bisa mencerahkan. Sehingga kita ketemu di sini, kita bisa saling sharing, bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Silaturahim pengajian di Muhammadiyah juga alhamdulillah bisa kita saling mendoakan. Oleh karena itu, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit pada saat sekarang ini, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang sakitnya di rumah, baik sakit lahir maupun sakit batin, kita doakan semoga mereka segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesembuhan yang paripurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit dan penyakit sedikit pun. Allahumma Rabban nas mudhibal ba'si ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa saya juga doakan kepada ibu semuanya, bapak-bapak yang hari pada kesempatan ini, semoga bapak ibu semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kesuksesan, keberkahan, kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian, serta keselamatan dunia dan akhirat kelak. Amin ya Allah. Baiklah bapak-bapak dan ibu yang takut Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah pengajian keluarga, basisnya keluarga, maka saya ingin menyampaikan tentang bahwa betapa pentingnya kita adalah membangun keluarga di era sekarang yang tentu banyak tantangan yang kita hadapi. Maka ketahanan keluarga harus kita kuatkan kembali. Dalam Muktamar Muhammadiyah kemarin di Solo atau di Surakarta, salah satu isu yang diangkat diantaranya adalah ketahanan keluarga. Jika keluarga kuat, maka negara akan kuat. Jika keluarga kokoh, maka negara akan kokoh. Dalam bahasa lebih lege, gitu ya. Kalau kita membangun keluarga, maka sesungguhnya kita sedang membangun peradaban. Oleh karena itu, kita sekarang adalah harus fokuskan bagaimana membangun peradaban. Nah, kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah kamu takut kepada Allah jika kamu meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Oleh karena itu, pengajian ini harus menjadi bagian tak terpisahkan di dalam rangka mengokohkan dan menguatkan keluarga. Idealnya, pengajian di sini itu adalah semua dari anggota keluarga inti itu suami, istri, dan anak hadir. Ya, sekali lagi, idealnya suami, istri, anak hadir. Kenapa? Supaya sama isinya, supaya sama pandangannya, supaya sama strateginya, supaya sama
aksinya. Sebab kita ingin membangun keluarga bukan hanya bersama di dunia, tetapi kita punya cita-cita berkeluarga itu, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ibu bukan nanti Quran surat As-Zukhruf sebagai panduan di mana Allah menuntut, mengharapkan, meminta kepada kita supaya keluarga yang dibangun oleh keluarga muslim itu adalah bahagia sampai masuk ke dalam surga bersama-sama. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu, wahai para suami, wahai bapak-bapak, dengan istri-istrimu, wahai bapak-bapak, dengan anak-anakmu, dalam keadaan bahagia di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu semuanya kumpul nanti Mahaji. Sekarang usianya sudah berapa Mahaji? Berapa usia Mahaji? 460? 64 kan gitu. Nanti masuk surga Allah Mahaji yuswanya 31 tahun. Nah, jak-jak deui, gelis deui, sangkal deui. Pak Haji, yuswa seberapa Haji? Ya. Usia berapa? 61. Masuk surga mangke 61 tahun. 31 tahun. Itu hadis Bukhari. Ya. Jadi nanti kita dalam surga semuanya usianya 31, wah teu aya anu nyeri awak. Kan gitu. Kalau sekarang makan calik karena dalami. Ayo yang beliau. Kenapa? Sebab kos nyeri kan gitu. Nanti dalam surga mah tidak. Maka untuk meraih itu semua, salah satunya adalah dengan taklim, dengan pengajian. Apalagi kalau pengajiannya keluarga, maka betapa pentingnya pengajian keluarga itu. Jadi kalau kita ingin masuk surga bersama-sama, maka harus bersama-sama menuntut ilmunya. Harus bareng menuntut ilmunya. Supaya tadi visinya, keinginannya, cita-citanya, strateginya, langkah-langkahnya, aksinya, bareng bersama-sama. Sebab itu adalah salah satu sunatullah yang berlaku dari zaman ke zaman. Nah ini yang menjadi, oleh karena itu saya agak sedikit lagi membuat temanya. Membangun keluarga itu sama dengan membangun peradaban. Kenapa? Karena Islam mengajarkan bukan hanya untuk hidup masa kini, tetapi kita diwajibkan berpikir tentang hidup di masa depan. Jadi kalau sekarang kita ada di tahun 2025, maka kita harus berpikir juga tentang 2045. Oke, bagaimana ya? 2045 itu ternyata Bapak dan Ibu sudah dicanangkan. Kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah dicanangkan 2045 itu, yaitu adalah akan kita kejar menjadi Indonesia emas tahun 2045. Kenapa 2045? Karena pada tahun 2045 Indonesia itu genap usia 100 tahun. Nah, di 100 tahun Indonesia itu tidak ada lagi yang namanya kemiskinan, tidak ada lagi yang namanya pengkhianatan, tidak ada lagi yang namanya kemaksiatan, tapi cita-cita tahun 2045 itu adalah yakni ingin dijadikan Indonesia ini menjadi negara maju, negara yang modern, negara yang sejajar dengan negara-negara maju di dunia, maka disebutnya Indonesia emas. Nah, kenapa harus dibahas ini? Kan gitu. Sebab Bapak dan Ibu, 2045 itu adalah akan sangat ditentukan dengan tahun 2025 sekarang. Sekali lagi, 2045 itu akan sangat ditentukan oleh kita sekarang di 2025 ini. Sebab yang akan ngisi 2045 itu adalah anak cucu kita. Kalau saya sekarang usia 55, maka kalau nanti 2045 itu berarti usia saya 75 tahun. Sini ada yang 75 tahun? Panggil saya. Ta'acan tuh, ta'acan. Saur Kangjeng Nabi, umatku rata-rata usianya 60, 70. Jadi saya mungkin tidak ada. Tetapi kita menjadi dosa besar jika kita meninggalkan generasi lemah.
Jika 2045 itu adalah diisi oleh orang lain. Jadi 2045 itu adalah taruhannya siapa yang mengisinya. Apakah kita, apakah anak kita, apakah orang-orang kita, atau orang lain. Maka sangat ditentukan di tahun 2025 itu. Kalau kita mempersiapkan, mungkin yang sekarang usianya misalkan 20 tahun, maka pada saat nanti 2045 itu, maka usia anak kita di usia 45 tahun. Dan hasil bonus demografinya menunjukkan bahwa 2045 Indonesia bisa menjadi Indonesia emas itu karena penduduk Indonesia 70%-nya adalah usia produktif. Usia 15-64. Jepang itu di bawah. Singapura di bawah. Jerman di bawah. Yang memungkinkan adalah Indonesia. Tapi harus dipersiapkan. Sebab kalau tidak dipersiapkan, bisa jadi Indonesia ini adalah Indonesia emas yang rasanya, warnanya bukan warna Islam. Rasanya bukan rasa Islam. Tetapi Pancasila, Indonesia emas, rasanya yakni ideologi yang lainnya. Dan mereka juga sama. Sekarang sedang mempersiapkan untuk 2045. Anak kita dari maghrib sampai isya asik main handphone. Anak-anak mereka haram hukumnya membuka handphone di antara maghrib sampai isya. Anak-anak mereka haram hukumnya setelah bangun tidur lagi. Mereka harus belajar. Kenapa? Sebab mereka ingin mengejar 2045 itu adalah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 rasanya bukan rasa Islam. Ya, rasanya adalah rasa yang lain. Bisa oligarki, bisa materialisme, bisa komunisme, pokoknya semua ideologi. Terbuka di negara kita ini adalah karena kita adalah bukan negara agama, tetapi negara hukum, negara yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, biarlah negaranya kita, negara Indonesia, tapi emasnya rasa Islami. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ibu pegang botol ini. Ibu pegang botol, Bapak? Oh tidak ya? Oh ya, oke. Ini tulisannya Pancasila. Negara kita ini adalah seperti botol ini. Mereknya Pancasila. Negara Indonesia, mereknya Pancasila. Ini botolnya Pancasila. Maka semua orang ingin mengubah bahasa ini. Kalau saya buka, kita isi, tambahin air ini dengan air kopi, berubah tidak? Akan berubah tidak? Berubah. Rasanya rasa apa? Rasa kopi. Kopinya sedikit, rasanya kopinya sedikit. Kalau banyak, bakal banyak. Pun pula kalau diganti dengan susu, rasanya bakal rasa apa? Susu. Nah, Pancasila itu seperti ini. Kalau diisi airnya adalah air Islami, maka insya Allah, walaupun bukan negara Islam, tetapi Pancasila rasa Islami. Tetapi kalau diisi komunis, maka Pancasila rasa komunis. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Maka 2045 itu adalah merupakan ya tantangan kita. Dan kita yang sekarang harus mempersiapkan anak-anak kita. Sehingga bagaimana kita mempersiapkannya. Dan kita sebagai warga perserikatan, tentunya ya, kita sudah punya visi utama perserikatan juga. Sebagai orang Muhammadiyah, mungkin Bapak dan Ibu bisa buka di dalam anggaran dasar. Bab maksud dan tujuan Muhammadiyah disebutkan bahwa ini Muhammadiyah ini tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Meskipun Muhammadiyah tidak menyebutkan untuk menegakkan negara Islam, tetapi paling tidak kita ingin mengisi. Kalau dalam konsepnya
Muhammadiyah yang sudah diputuskan dalam Muktamar Makassar bahwa Pancasila itu adalah darurat jiwa syahadat. Dalam pandangan Muhammadiyah, Pancasila itu adalah putusan yang sudah disepakati bersama, tidak usah diotak-atik lagi, tetapi warga Muhammadiyah harus menjadi syahadat. Apa saja itu? Menjadi aktor sejarah, menjadi pelaku yang menentukan arah kiblat bangsa ini. Jangan jauh-jauh, misalkan sekarang dalam kabinet saja, kalau kabinetnya banyak orang Muhammadiyah, diharapkan nanti akan terasa warna Muhammadiyah. Kalau kabinet ini adalah banyak misalkan saudara kita, maka akan terasa saudara kita. Nah, alhamdulillah kita sudah punya visi. Ini malah visi Muhammadiyah itu bukan hanya untuk Indonesia. Ya. Karena Indonesia adalah melintasi alam semesta ini. Bahkan amal usahanya sekarang bukan hanya yang dimiliki oleh Muhammadiyah di Indonesia, tapi sudah masuk kepada negara-negara yang lain. Pandangan, paham, pemahaman Muhammadiyah sekarang bukan hanya bisa dikonsumsi oleh orang Indonesia, tetapi sudah dikonsumsi oleh negara-negara yang lain. Nah, jadi sudah ada kesamaan. Kita sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah, maka tentu 2045 itu adalah ingin Indonesia itu rasanya rasa Islami. Nah, maka oleh karena itu kalau rasa Islami tentu nanti presidennya dari Islam, menteri-menterinya Muslim yang taat dan patuh, kan gitu. Gubernur, bupati, wali kota, RT, RW, semua pemimpin-pemimpin di negeri ini adalah kader-kader kita yang sudah dipersiapkan sekarang, maka dipastikan akan merasa Islam. Jadi kalau sekarang kita banyak kekurangan, dan kalau kita sekarang banyak mengeluh, bahkan kita banyak marah-marah, karena memang kita tertinggal oleh mereka yang sekarang sedang ada pada posisi puncak itu semua. Nah, oleh karena itu, tidak ada kata terlambat, masih ada waktu, dan kita sudah sepakat sebagai warga negara Republik, sudah sepakat 2045 adalah Indonesia Emas. Tapi Indonesia Emas yang kita ingin bangun adalah, yakni harus rasanya selamat. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya rasa Islam itulah dari mana kita mulai. Maka mulainya adalah harus dari keluarga. Tetapi harus dirubah dulu nih. Ya, mindset kita, oke Bu ya, kita rubah dulu nih pandangan kita. Jadi di keluarga itu kita rubah. Pak Ketum, Profesor Haidar Nasir, kemarin pada saat acara Rakornas Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di Jakarta menyampaikan pandangan ini. Jadi Pak Ketum melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tiongkok sekarang, dan sekarang Tiongkok adalah terus menguasai dalam berbagai bidang, karena yang dibangun oleh pemimpin Tiongkok kepada rakyatnya ini. Apa yang dilakukan hari ini adalah gambaran masa depan. Tiongkok melihat masa depan itu ada pada ekonomi dan pendidikan. Nah, jadi orang-orang Tiongkok itu sekarang merebut ekonomi dan pendidikan. Dan Muhammadiyah sudah maju ke sana walaupun masih belajar setahap demi setahap. Makanya Tiongkok itu merubah mindset sejarah itu bukan kisah masa lalu, tetapi sejarah itu kisah masa depan yang harus dirancang secara cermat, progresif, dan prospektif. Ini pandangan Kiai Haidar Nasir menganalisa kenapa Tiongkok sekarang cepat berkembang. Ternyata salah satu yang menjadi faktornya yaitu adalah spirit, ya, mindset yang dibangun oleh pemimpinnya. Sejarah itu, saudara-saudaraku, bukan masalah, tetapi sejarah itu masa depan. Itu yang dibangunnya. Kalau kita cerita masa lalu, sering kita romantis dengan masa keemasan dan kejayaan. Sementara kita posisi tidak seperti itu. Tetapi kalau kita mengubah bahwa sejarah itu adalah masa depan, maka tadi kita umat Islam Indonesia harus menjadikan Indonesia Emas itu adalah
Indonesia emas yang digerakkan aktor-aktor sejarahnya, aktor-aktor peradabannya, yang menentukan arah kiblatnya adalah kader anak keturunan kita semua. Nah, oleh karena itu, sekarang bagaimana nih caranya? Maka Bapak-Bapak, ini strateginya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Kiai ini tidak salah. Tapi ini sumbang pemikiran yang ingin saya sampaikan. Bagaimana supaya kita bisa membangun 2025 itu adalah diisi oleh anak-anak kita. Dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 6, kita diingatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kita yang hadir di masjid ini sudah beriman. Sebab salah satu ciri orang yang beriman itu adalah yakni kita tu'minuna billah. Innama ya'mul masajidallah man amana billah. Kita adalah termasuk orang yang beriman. Buktinya kita ada di masjid. Nah, ayat ini ditujukan kepada kita. Wahai ibu-ibu yang ada di Masjid Mujahidin saat ini. Wahai bapak-bapak yang beriman yang ada di Masjid Mujahidin saat ini. Apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarga. Jaga dirimu dengan ahli. Jaga dirimu dengan anak keturunan. Ya. Apa yang harus dijaga? Itu barangkali pertanyaannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mulai sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan adil. Nah, ini dalam pandangan saya, kita berangkat dari hal yang sangat mendasar. Yang harus dijaga oleh kita, yaitu adalah satu, jaga iman dan akidah kita. Ini harus dijaga. Kalau tadi saya membacakan ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan apa? Ya, kamu harus takut, kamu harus khawatir meninggalkan generasi-generasi lemah. Yang dikhawatirkan oleh kita adalah lemahnya iman generasi kita, lemahnya akidah generasi kita. Maka saya ingin sampaikan, bagaimana supaya anak kita iman dan akidahnya kuat? Satu, jaga wudu setiap saat. Ini. Sekali lagi, saya berangkat dari yang dasar. Kami adalah urusannya dengan keluarga. Kita sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga, harus menjadi uswatun hasanah. Harus menjadi contoh teladan yang dilihat, dipandang, disaksikan oleh anak-anak kita. Sebab anak keturunan kita tidak akan melihat ke tetangga, tidak akan melihat kepada siapapun, tetapi yang akan dilihat adalah ibu dan bapaknya. Kullu mauludin yuladun ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumajisan. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, maka tergantung ibu bapaknya mau diyahudikan, mau dinasranikan, mau dimajusikan. Dalam pemahaman bahasa kita, maka tergantung kita 2045 itu anak kita akan menjadi aktor sejarah atau bukan. Maka kita lah. Maka yang pertama, mohon berikan contoh. Wudu bukan hanya untuk sholat saja. Wudu bukan hanya untuk membaca Al-Quran saja. Bagi orang yang beriman, bagi kaum muslimin yang punya cita-cita untuk menjadi anak-anak yang bersih, anak-anak yang kuat iman dan akidahnya, maka wudu adalah harus menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap tarikan nafasnya. Sebab kalau punya wudu ini, Bapak, kita tuh yang merasa terjaga on. Dan malaikat pasti menjaganya. Oke, kita satu, urai satu-satu. Nih. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul yang agung mengatakan, ala adulukum ala mayabdullah ta'ala bihi al-fadhaya wa tarna'u bihi darjah
Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian atas apa membuat Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat kita? Anak kita akan diangkat derajatnya oleh Allah jika kita punya wudhu. Kalau kita punya wudhu, kita bisa melakukan sholat tepat waktu. Ada berkumandang, kita tidak usah tidak usah ngantri dulu di air karena kita sudah punya wudhu. Dan biasanya orang yang punya wudhu akan senantiasa terjaga lidahnya, akan terjaga tangannya, akan terjaga pikirannya, akan terjaga jiwanya. Jadi Bapak dan Ibu pastikan anak kita dimanapun mereka berada, mau di Indonesia, mau di luar negeri, ataupun di kota-kota lain, setiap pagi Ibu manfaatkan handphone ini adalah untuk mengingatkan kepada anak kita, Ananda sayang, jangan lupa Ananda harus selalu punya wudhu. Kenapa? Karena Mama menginginkan Ananda senantiasa dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Ananda punya wudhu, maka Ananda naik mobil, naik motor, naik apapun selalu dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita angkat pada anak kita. Kalau anak kita punya wudhu, maka dia akan merasa terjaga oleh Allah. Kalau terjaga oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, maka lahirlah akhlakul kariman yang disebut dengan as-sidqu, jujur. Ya, itu as-sidqu, jujur. Sebab apa? Sebab Rasul yang Abu mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriku sariku hina yasrikuha wa huwa mu'minun, wa la yasriku khamra hina yasribuha wa huwa mu'minun. Tidak akan zina seorang pezina kalau dia sedang ingat sama Allah. Tidak akan korupsi seorang koruptor kalau dia ingat sama Allah. Tidak akan meminum minuman keras seorang peminum pada saat dia mau minumnya ingat sama Allah. Maka wudhu adalah menjadi salah satu terapi supaya anak kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi ibu-ibu yang ada Allah. Yang pertama, yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, maka ingatkan, jaga wudhumu, miliki wudhumu setiap saat, setiap tarik kata napasmu, tidak ada kecuali anak dan hidupmu. Nah, maka akan dijaga. Cobanya. Sebagai tambahan penjelasan, hadis riwayat Ibnu Hibban, man taba tahiran fi syihari tahiri bata ma'ahu malakun fi syiharihi fala yastaqidu sa'atan minal laili illa qala al malaku Allahumma ighfir li abdika fulanin fa innahu bata tahiran. Ini Bu, penjelasannya. Barang siapa yang bermalam dalam keadaan suci, dalam syiar yang suci, maka satu malaikat bermalam bersamanya dalam syiar. Syiar itu artinya selimut. Ya. Maka satu malam bersamanya adalah, dan tidaklah dia terbangun satu saat pun di waktu malam kecuali malaikat tadi berdoa, ya Allah ampunilah hamba ini, disebutkan namanya. Kalau ibu punya nama anaknya Wulan, maka akan disebut oleh malaikat, ya Allah ampunilah Ananda Wulan ini. Kalau bapak punya anak namanya adalah Freddy, maka akan menyebutnya, ya Allah jagalah ampunilah Freddy yang punya wudhu. Pertanyaannya, apakah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita wudhu ini? Ya, kalau sudah, bersyukurlah. Dan silahkan renungkan sama bapak dan ibu, anaknya bagaimana. Tetapi kalau belum pernah, apalagi anak kita banyak hal-hal yang aneh, pertanda bahwa anak kita belum berwudhu, ingatkan sekali lagi. Ananda harus punya wudhu setiap saat. Kenapa? Rasul yang agung mengatakan bahwa tadi Allahumma fir li abdika fulani fa innahu bata tahiran. Kenapa malaikat mau menjaga dan mendoakan? Karena anak itu punya wudhu. Oke. Yang kedua, ya,
Artiku angkusakum balik benar. Jaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa wa minal makruhi indahum an-naumu baina sholati subhi wa tulu'i syamsi fa innahu waqtun ghanimatun. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen. Ayah orang sudah mah jebatkeun ulah tapi dolaanku hayang. Ya. Sebab tahu kita bangun, insya Allah. Nah ini. Dari mana kita memulainya? Harus dari kita ayahnya. Dari mana memulainya? Harus dari kita ibunya. Jangan sampai kita menuntut anak kita supaya tidak tidur setelah sholat subuh. Sementara kita setelah sholat subuh, bobo deui. Gitu. Dan memang capek. Ya kalau Ustaz Isa belum merasakan. Tapi kalau saya siapa saya, Pak Kiai itu sudah merasakan. Pokoknya mau bersiap, kalau rumah seriusan itu akan merasakan bagaimana badan ini kehujanan sedikit, pegel-pegel kan gitu, keanginan sedikit, pegel-pegel. Dulu waktu kuliah di usia 20 tahunan kan, Bandung Garut, anak motor, kehujanan, kepanasan, dan masalah. Tetapi sekarang habis ngaji kehujanan malam. Padahal hujannya tidak besar, kadang-kadang subuh nyeri. Tetapi kalau kita tidak memaksakan, tidak akan bisa. Tetapi setelah dipaksakan, setelah datang ke masjid, alhamdulillah. Gitu. Nah ini, jadi setelah sholat subuh ini, dibiasakan. Anak kita, ingatkan, kalau anak kita sedang kuliah, anak kita sedang bekerja, WA, gunakan handphone ini adalah sebagai lahan amal soleh kita. Gunakan handphone ini adalah sebagai lahan dakwah kita. Minimal dakwah dan beramal soleh dengan anak-anak kita. Ananda, apakah Ananda sekarang sudah sholat subuh? Sudah mamanya? Jangan tidur lagi. Sekarang sedang apa? Sedang beres-beres. Alhamdulillah, Ananda adalah anak mama yang paling tercantik, yang paling hebat. Gitu. Ya. Nah, oke. Yang ketiga, yang harus jaga apa? Al-Quran. Jaga wudhu, jaga sholat, jaga Quran dan hadis Nabi Muhammad dibaca secara tertib dan tentunya. Jangan dirapelkan baca Quran itu. Sebab tradisi kita sekarang masih membaca Quran itu dirapelkan. Kapan? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ibu sedang masak, baca Quran, simpan, baca doi, masak doi, kan gitu. Karena mengejar ingin hafal. Karena ingin potong. Kan. Yang bagus adalah baca setiap hari, meskipun one day, one ayat. Meskipun hanya satu hari, satu ayat. Pastikan kalau kita sudah membaca satu hari, satu ayat, dengan terjemahnya, walaupun tidak menghafalnya, maka kita akan mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran itu. One day, one hadis. Setiap hari satu hadis. Makanya, oleh karena itu, saya juga selain pagi, enjoy your life, maka sekarang agak sedikit maju di sana. Setiap malam berbagi, yakni tadarus hadis qobla tidur. Jadi kalau ada tagline itu apa namanya itu? Tadarus hadis qobla tidur, inilah sumbernya. Ngapa nggak usah dihafal? Tetapi dengan apa? Dengan cara membaca. Sebab kalau sudah dibaca, maka kita insya Allah kita akan menemukan di situ adalah petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ini hadis yang sudah disampaikan tadi malam. Ini ya, ada hadis. La yazalu qadama Ibnu Adam yaumal qiyamah min inda rabbihi hatta yas'alu an khamsir an umrihi fima tanaka wa an sababihi fima abladu wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila bihi amil. Itu yang kita sampaikan. Dan alhamdulillah kalau jamaah saya ini sekarang sudah mulai, karena sudah saya coba sana ini.
Cuma 2 bulan. Saya berhenti 4 hari berturut-turut. Wah banyak. Ustaz Dama itu bisa mengontrol kita. Kenapa ibu bertanya, Ustaz Dama? Ini sudah 4 hari enjoy tidak keluar. Tadarus hadis tidak keluar. Itu. Dan saya punya pandangan bahwa ahabul akmal ilallah adwamuha wa inho. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan kecil tapi dilakukan secara kontinu. Nah ini. Tapi kan kalau sudah ada mah disimpan. Maka insya Allah 1 tahun yang akan datang Ustaz Sani target saya 400 hadis. Jadi sebuah gitu. Kalau Imam An-Nawawi 40 hadis salbatnya. Nah, gitu. Jadi target itu selesai. Enjoy your life sudah 3 minggu. Sudah berapa tahun itu? Dan itu sudah saya dapat informasi bahwa Enjoy Life itu sudah masuk ke semua benua. Di Amerika masuk, di Afrika masuk, di Asia masuk, di Eropa masuk. Dari mana tahunya? Itu banyak yang ikut masuk. Ustaz, saya menemukan Enjoy Life juga di Amerika. Wah, alhamdulillah. Si orang kita pengen orang Indonesia berbagi dengan keluarga, di keluarganya pagi lagi ada di Amerika pagi-pagi lagi. Masya Allah. Dasar itu. Alhamdulillah. Ilallah adwa wa inqal. Amalan dicintai oleh Allah itu amalan kecil tetapi kontinu. Hari kita mah suka dirapelkan buat citatinya kan gitu. Yaitu dirapelkannya itu membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Puntang panting supaya khatamal Quran. Enggak. Mengapa Bapak dan Ibu harus kita mengajarkan, menjaga anak-anak kita? Ya harus kita ingatkan. Nah, sudah baca Quran 1 ayat sekarang. Nggak usah 1 juz. Apalagi 1 surat. 1 ayat mama minta. Ananda baca dengan terjemahnya. Jawaban anaknya, sudah mama tanya surat apa yang dibaca? Ayat berapa? Surat ini. Apalagi dah sekarang gapil. Tinggal di salin saja. Sampaikan kepada mama, ini yang dibaca. Surat apa? At-Tahrim. Surat ayat berapa? Ayat 6. Ibu sampaikan, nanti kalau pulang, mama akan berikan hadiah. Cincin 2 gram. Anak pasti bakal senang. Termasuk bapak-bapak. Kalau istrinya ingin rajin baca Quran, kalau istrinya ingin rajin baca hadis, sebab Quran dan hadis adalah merupakan petunjuk Allah, maka pastikan istri bapak baca Quran siapa? Tanya, mama sudah baca Quran? Sudah. Peluk dengan hangat. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb, aku bersyukur. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menurunkan kekasih selanjutnya malaikat cintaku kepada yang saleh seperti istri ini. Abang terkelepakan. Pertanyaannya, ibu pernah diperlakukan sama suami begitu? Pernah? Dahukun bapak tak? Santai. Ya pantas anaknya barang. Sebab apa? Ibunya karena tidak pernah punya panduan. Sebab Al-Quran mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Sehingga dengan petunjuk itu, manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadis itu adalah petunjuk Allah. Menurut lisan Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Itu petunjuk Allah. Kalau dibaca, anak istri kita akan punya panduan. Jadi kalau tidak panduan, kalau panduannya adalah WA temannya, pasti. WA temannya, Bu, wedding ini, apa nawasan cuman, kadang pun bilang dress code-nya. Sehari 3 pengajian, 3 dress code. Yang musik bapak-bapak. Kenapa? Karena tidak dipahami. Kan gitu, ini pentingnya panduan itu. Coba, manfaatnya. Kenapa anak kita harus khatam Al-Quran? Coba, ini hadis. Riwayat Imam Ad-Dailami. Idza khatamal abdul Qur'ana sallallahu alaihi inda fatmihi situna alfi malakin.
Apabila seorang menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat mohonkan rahmat untuknya pada saat kami. Itu. Jadi kalau anak kita sudah didoakan malaikat, kalau anak kita sudah dijaga oleh malaikat, asik atau ibu, tidak akan terganggu lah dengan situasi dan kondisi apa. Bahayanya itu adalah karena jauh dari malaikat, yang dekat setan. Kalau bacaannya yang aneh-aneh, maka Quran jauh. Jadi kalau Quran dijauhkan, yang datang bacaannya yang aneh-aneh. Gitu. Ini penting. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul yang agung mengatakan, "Taraktu fikum amrayni, man tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Kitab Allah wa sunnata Rasulih. Jadi oleh karena itu jaga. Telah aku tinggalkan 2 perkara. Jika 2 perkara ini adalah dipegang teguh, menjadi bacaan setiap hari, walaupun hanya 1 hari 1 hadis, walaupun hanya 1 hari 1 ayat, maka akan menjadi energi, akan menjadi sumber inspirasi, motivasi anak kita menjadi orang-orang yang terjaga. Maka tidak akan mengalami yang namanya krisis, ya, yaitu adalah tidak akan mengalami kesulitan, tidak akan mengalami kesesatan dalam hidupnya. Karena apa? Karena dipandu oleh Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, sekedar kayak itu. Ibu di bumi gaduh kitab hadis Al-Quran. Oh, Al-Quran matahari di sana. Ya, hadis. Nah, kan itu. Bapak dan untuk tadi meminawe ke kitab hadis. Bagaimana anak-anak kita dan istri kita baca hadis, sementara kitab hadisnya tidak ada. Arba ini itu saya ke Palasari, nanya harganya 10.000. Kalau beli lebih daripada 100 biji, maka harganya 8.000. Ini asal saya kan beli kitab Arba ini hanya 8.000. Kan gitu. Jadi maknanya, jika kita ingin punya anak di masa depan yang bersih pikirannya, bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih hartanya, maka salah satunya adalah harus baca Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah ini Pak, seketika ini enjoy life sebatas kia model ini. Hangatkan rumah kita dengan qiraah Al-Quran. Tenangkan jiwa kita dengan tilawah Al-Quran. Cerahkan pikiran kita dengan tadarus Al-Quran. Dan jayakan negeri kita dengan tafsir Al-Quran. Serta dapatkan syafaat Nabi. Nabi kita adalah amalan utama Al-Quran. Indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Jadi 2045 akan kita bisa raih jika anak-anak kita dari sekarang memahami, mengerti Al-Quran. Sebab kalau nanti anak kita jadi pemimpin, maka undang-undangnya, aturannya, pikirannya pasti pikiran Al-Quran. Ya, itu. Jadi orang itu pasti bicara sesuai dengan apa yang dia baca. Orang itu akan cerita sesuai dengan apa yang dia baca. Kalau yang dibacanya Al-Quran, maka akan cerita tentang Al-Quran. Kalau komik yang dibaca tentang komik begitu. Nah, ini. Oke. Ya. Yang selanjutnya adalah yang jaga apa? Jaga doa untuk anak kita. Ya. Allahumma ja'al auladana auladan sholihina hafidina lil Qur'an wa sunnati tubuhati fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang salehah. Orang-orang yang hafal Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang paham dalam agama. Yang diberkahi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Doakan sampai itu. Jangan berhenti. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim ini punya anak yang namanya Ismail itu nunggunya ratusan tahun. Doanya turun-turun. Rabbi habli minas solihin. Kita mah sudah merasa ngadoa sekali terapos ya gitu. Padahal harus diulang-ulang. Persis seperti anak kita. Kalau anak kita datang, ayah mau jajan. Sama kita terkadang kan. Kedua kali, ayah mau jajan. Masih oleh kita tidak diarahkan. Apalagi sambil noyang. Ya, mau jajan.
Jajan apa? Sebentar, Bapak sedang ada ngobrol dulu. Terus kita tanya, ya jajan. Semakin sering kita minta, maka sering diingatkan. Kalau gitu, sok atuh jajan. Kita Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salata wa min dzurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pinta terus sama Allah. Karena yang pantas diminta oleh kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita minta kepada direktur BTN, suka lupa. Kan gitu. Tapi sama Allah tidak akan lupa. Oke. Jaga doa kita. Jaga juga kita menuntut ilmu secara terjadwal. Jadi ibu datang ke sini sudah bagus sekali. Hanya sayang tadi, ini pengajian keluarga harusnya dengan keluarga. Nanti mati Allah. Ayo, teteh, kita pengajian di Masjid Mujahidin. Kayak kue itu dia kurang palanya ke pasar. Gitu. Sebab kenapa? Sebab Allah juga sama, suka mengiming-imingi. Pamayat mau di sekolah dalam tiga. Kayak real. Kita juga iming-iming anak-anak itu. Tapi kas bawa ke sini tidak dikasih jajan, dikasih makannya pasti. Yang kedua kalinya nggak mau. Ayo kamu jadi nggak dikasih apa-apa di sana mah. Kan gitu. Nah, ya. Pasti mau teknik bensinnya. Kalau teteh mau sendiri, sok berangkat. Nanti setelah ke situ teteh mau kemana juga boleh. Kan gitu. Nah, ini coba nih dipoto. Anda pantun dulu. Gelombang datang kapal terguncang. Tali kemudi jangan dilepaskan. Jangan bimbang dalam berjuang. Kuatkan hati dengan pengajian. Dan tengah-tengah. Ya, dan jelas. Ini yang sering saya sampaikan. Yang selanjutnya adalah jaga teman yang saleh. Artinya berada di dan harus terseleksi. Anak kita pastikan dengan siapa temannya. Jadi kalau telat datang, siapa kita nelfon? Kalau sudah tahu gitu, maka kadang-kadang di bapak-bapak juga ada Ustaz. Ya, di bapak-bapak di tempat kerja kadang-kadang. Sang-sang angkat teh, sebut jam-jam, so dijadikan nuyo wae. Tuh potona ka istrina teh. Sebut jam-jam ya, me percaya. Kalau tidak dengan usaha jam-jam kepercayaan, nah itu hati-hati. Gitu. Ada, kenapa mungkin dianggap temannya teman yang baik. Kan gitu. Walaupun belum tentu baik. Kan gitu. Nah, itu ibu-ibu ya. Nah, yang kedua, poin kedua, tadi poin satunya adalah menjaga iman, ya, dan akidah. Sekarang jaga kari dan akhlak anak kita. Mengapa harus kita persiapkan dan harus kita perhatikan? Ayatku angkusakum walihinar, jaga karir anak kita, jaga rezeki anak kita, jaga akhlak anak kita. Kurang satu. Karena berkarir pakai anak foto ada gagah kan gitu. Coba karena rajul idza kharaja min manzilihi yaqulu lahu akhlak. Nah ini ibu-ibu dulu. Jadi kalau suaminya pergi di WA itu, kalau mungkin musim WA, tapi mereka hanya mendoakan begini, membisikkan kepada suaminya sambil suntangan, setelah itu dipeluk dan sambil membisikkan, sayangnya, ya apa? Hati-hatilah dari usaha yang haram. Karena kami bisa bersabar dari rasa lapar, tapi kami tidak bisa bersabar dari neraka. Kita dibisikin kan suaminya. Kenapa? Supaya suaminya hati-hati pada saat dia mencari nafkah. Sebab kalau yang dicari nafkahnya haram, itu adalah akan menjadi bala bencana malapetaka bagi keluarga. Pertanyaannya, ibu pernah membisikkan kepada suami ini? Aja. Pentingnya ngaji itu ini. Nanti materinya dikasihkan nih, diapalkan sama ibu, ya. Nah ini. Sekarang apalagi mudah, suami sudah pergi, tulis di WA. Sayang sudah sampai kantor, saya sudah tempat kerja, saya sudah sampai usaha. Ya, kalau sudah sampai, alhamdulillah. Ibu senantiasa mendoakan ayah. Tulislah ini doanya. Ya Allah, kan gitu. Semoga selalu dijaga, dilindungi oleh Allah. Tapi ingat sayang, hati-hati dari usaha yang haram.
Saya hati-hati dan saya harap dari pekerjaan yang haram. Kenapa? Karena mama masih bisa bersabar dari rasa lapar. Tapi mama tidak bisa bersabar kalau memang masuk neraka karena kadang ya. Nah ini ibu, kenapa kita harus menjaga makanan dan karir itu? Hati-hati anak kita mau bekerja apakah pasti itu bersihnya? Jangan sampai anak kita masuk jadi ASN tapi hasil rosi wal murtasyih. Dari sabuk menyogok. Bahaya itu. Yang sehari-harinya dimakan oleh anak kita. Nah ini Rasul yang Agung mengatakan man akala harama maka qalbuhu wa habba dinuhu wa dhaqqa yaqinuhu wa hajaballahu da'watuhu wa qalat ibadahi. Barang siapa yang memakan harta yang haram, maka hatinya akan mati. Akan rapuh agamanya. Akan lemah keyakinannya. Dan doanya selalu tertolak. Mau doa terus. Tetapi kalau ada makanan yang haram, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan sedikit ibadah. Susah diajak salat sunnah. Susah dilaksanakan salat sunnah. Jadi ibu, tahu apa sekarang? Kalau istri susah sholat sunat, maka harus introspeksi. Bisa jadi kita memberikan nafkahnya dengan cara-cara yang haram. Kalau anak kita banyak lekok, kan gitu, walaupun disekolahkan ke pesantren, gitu, maka kita harus introspeksi, ya Allah. Jika memang ada dalam tubuh anakku, dalam daging anakku, dalam darah anakku, ada yang haram, aku bertobat kepada dan mohon petunjuk untuk selanjutnya supaya aku senantiasa memberikan nafkah yang halal, thayyiban. Jaga rezeki. Sebab dan rezeki itu ingat, tidak semuanya milik kita. Dalam rezeki itu adalah ada hak Allah. Sama Allah dikasihkan kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dalam Islam mengenal kalau rezeki kita sudah sampai kepada nisan zakat, maka harus membayar zakat. Kalau tidak sampai kepada nisan zakat, bayar dengan infak, bayar dengan zakat, bayar dengan wakaf, bayar dengan hibah, dan bayar dengan yang lainnya. Sebab di dalam rezeki kita itu adalah ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai termakan oleh kita. Gitu. Itu di situ ada hak Allah, tidak boleh termakan oleh kita. Ingat ibu, setiap orang itu adalah punya batasan usia dan punya batasan rezekinya. Jangan memaksakan. Jadi kalau saya sekarang disahkan sama Allah, sudah ditulis di Lauh Mahfuz, rezekinya Zamzam adalah 100 miliar. Nah, sekarang usia 55 tahun, sudah digunakan 98 miliar. Berarti 2 miliar lagi. Kalau dipakai 2 bulan, berarti usia saya akan habis di 2 bulan ini. Jadi ibu, kalau ibu meninggal itu rezekinya sudah habis. Gitu. Iya. Terus saya rezekinya. Tapi kalau sekarang usia 55, baru termakan 50 miliar, jatahnya 100 miliar, berarti masih panjang. Masih panjang. Hanya urusan rezeki, hanya urusan kematian, yaitu adalah min amri rabbi. Itu semua adalah urusan Allah yang mengetahuinya. Kapan kita meninggal, dengan cara apa kita meninggal, di mana kita meninggal, wallahu a'lam bishawab, hada min amri rabbi. Karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang harus kita tanamkan adalah kita sekali lagi biasakan untuk berzakat. Jika pendapatan ibu dan suami rutin setiap bulan dalam 1 tahun mendapatkan setiap bulannya 6,9 juta plus panalisme, maka wajib zakat 2,5%. Jadi kalau suami dapat gaji, dapat pendapatan dari usaha sebulan berapa? 10 juta, maka 250.000 serahkan kepada najismu. Ustaz Sani siap mendistribusikan kepada yang berhaknya. Jika zakat. Dan ibu kalau tidak sampai 6,9, umpamanya 6,5, genap 1,5 juta, maka berinfaknya. Sampaikan kepada Ustaz Sani, Ustaz, ini infak bukan zakat. Sebab nanti pada saat pendistribusiannya,
Bagi mereka yang sudah zakat, maka sudah ada ketentuannya, asramnya 18. Tetapi kalau infak, bebas leluasa selama untuk kebaikan. Nah, ibu juga kalau pakai ilmu pada saat menyerahkan itu, ini zakat saya, ini infak saya. Sebab akan dipisahkan oleh Ustadz Sani di Lajismu. Kalau ini adalah zakat, kumpulkan di sini. Kalau ini adalah infak, maka dikumpulkannya di sini. Sebab nanti pendistribusian pun berbeda-beda. Kan susah sih. Itu lagi. Mudah-mudahan terlaksana. Iya. Kalau Lajismu. Sebab Lajismu adalah lembaga resmi yang pertanggungjawabannya memegang teguh kepada, yaitu adalah aman syar'i, aman regulasi, dan aman umat Islami. Gitu. Oke. Nah ini ibu, kalau kita mau berbagi, kul kita robbi yabsutu rizqo lima yasha min ibadihi wa yaqdirulah. Kita jangan takut kalau kita suka berbagi, kita akan miskin. Justru kalau kita mau berbagi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba apa? Akan aku tambahkan. Akan aku tambahkan. Akan aku tambahkan, aku tambahkan. Jadi ibu ya, jika ibu harta melimpah, tetapi ibu enggan, susah untuk berinfak, susah untuk berzakat, pertanda dalam harta rezeki ibu dan rezeki ibu itu adalah tidak berkah. Oleh karena itu, jangan takut suka berbagi, tapi yang harus kita takutkan adalah ketika kita punya rezeki melimpah, tetapi susah untuk berbagi, karena di situ adalah ada harta yang tidak berkah yang sedang kita pegang. Nah, untuk hindari. Nah ini akhlak. Ya. Yaitu adalah akhlaknya harus akhlak yang jujur, ramah, sopan, santun, kan gitu. Dan sesungguhnya dalam rezeki kita itu adalah karena akhlak yang agung mulia itu. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, membimbing kepada kebahagiaan dan keselamatan. Orang yang tidak jujur sekarang ini kita akan melihat tahun 2005 akhir, tahun 2026, tahun 2027 bakal ketahuan orang-orang yang tidak jujur yang pernah memimpin bangsa. Akan ketahuan, jangan merasa aman lah. Tetapi kalau kita yang jujur, mau bagaimanapun dia tenang, tidak akan stres, gitu. Ya. Suami kalau tidak jujur sama istri, bahaya. Istri tidak jujur sama suami, bahaya, gitu. Maka jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diwujudkan, dibuktikan dengan sesama umat manusia. Nah, jaga waktu-waktu. Ya. Bahkan adab itu lebih tinggi di atas ilmu. Jadi kalau kita sudah dapat ilmu, perlihatkan bahwa akhlak kita santun, rendah hati, peduli, serta ya kita senantiasa jujur dengan kehidupan. Ingin atas teras. Kita tutup saja dengan pantun. Bersih-bersih di halaman rumah. Terasa indah dalam penglihatan. Terima kasih pada semua jamaah. Di hati ini kurasakan kebahagiaan. Nah, keren kan? Di langit ada cahaya. Tak lupa bersyukur padanya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, maupun ada Direktur PTM. Nanti yang menjawab Direktur PTM. Silakan. Baik, terima kasih kelas atas materi yang sudah disampaikan. Barangkali dari pertanyaan dari beberapa dari Gus, maka silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ustadz. Saya waktu itu mau bertanya. Ketika kita mempunyai anak, tentunya kita semua orang tua tidak akan sama-sama. Pertanyaannya kayak gini. Saya ini dari ranting Turangga, Dari? Turangga. Oh, ranting. Aisyah Turangga. Ya. Pertanyaan saya, ketika kita mempunyai anak remaja, kalau dana kerja sudah lagi jangan timbul suhu. Tapi rasanya bahkan lebih karena jangan terhadap tenaga susah di sana.
Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya atau dari Ustaz supaya anak itu tidak harus terganggu. Yang satu. Yang kedua, Ustaz ini kan sebentar lagi mau masuk kuliah hari Ustaz ya. Ada beberapa jalur yang harus atau bisa jalan masuk ke perguruan tinggi. Pertanyaan saya, ada jalur mandiri. Apakah jalur mandiri ini termasuk jalur yang sama menjawab? Sekian Ustaz pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana yang mandiri gimana? Apakah jalur mandiri ini merupakan salah satu jalur yang dikatakan sobat penyokong? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lempar lagi. Mau berapa? 3? 2, 3? Satu aja. Oh, satu. Oke. Ini. Aduh, pertanyaan ibu-ibu berat banget. Nggak apa-apa, ada Ustadz Ihsan, ada Ustadz Usai. Dibantu ya saya. Nah, Ustadz Dindin, wah lebih tenang. Ya. Ada api, loh, tenang. Alhamdulillah. Oke, tapi saya coba. Bagaimana Ustaz? Kalau saya ini kan punya anak tapi susah banget untuk membangunkan, padahal terus dibangunkan. Ibu, jika ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika sudah selesai, mau ibu. Justru ibu itu kenapa dikasih susah? Karena itu menjadi lahan dakwah ibu. Apakah ibu nanti cepat putus asa? Cepat lelah? Kalau cepat lelah, putus asa, ya ibu teh sampai di situ. Tapi justru semakin sulit, maka kita harus semakin bersemangat. Ada banyak mungkin yang harus kita lakukan bagaimana supaya anak itu adalah bisa sholat subuh. Walaupun memang prosesnya panjang. Pertama, ya, termasuk kalau ayah tidak sholat subuh, tapi sare itu kan. Nah, dan ini adalah saya kira hampir semua problem yang dihadapi oleh kita semuanya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pertama, yang harus dibangun pertama adalah kultur dalam keluarga. Biasakan dalam keluarga semuanya sepakat, terutama adalah ibu dan ayah. Jangan sampai ibu dan ayah sama ibu membangunkan, tapi ayahnya canda. Kita membangunkan anak, ayahnya belum bangun. Oleh karena itu yang harus dibangun adalah kultur, kebiasaan komunikasi dengan suami. Ya, kita teh benar nggak ingin punya anak yang soleh? Kalau punya anak yang soleh, maka kita harus menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebab contoh Rasulullah itu seperti itu dalam keluarga. Oleh karena itu kita sepakat dulu ya. Jadi kalau nanti membangunkan, ayah dipastikan sudah harus bangun. Bahkan bila perlu, ibu yang membangunkan, ayah ada di sini. Saya bangun. Nah, ada suara bapak juga di situ. Ya Kasep, bangun. Hayu orang sholat sama bapak. Tapi tidak usah menggunakan kekerasan. Tidak usah memaksakan. Atau tidak usah dipaksa. Kalau menurut saya adalah satu, maka kultur kita yang harus dibangun. Kedua adalah bangunkan dengan penuh kelembutan. Saya kira anak-anak kita sekarang ini kalau pakai kekerasan malah suka ngajakin. Selain nama, ngajakin gitu, kan gitu. Dan memang jiwanya seperti itu. Ya, nah itu. Maka harus dengan kelembutan. Munculkanlah keaslian, kepribadian ibu adalah yang lembut, ya, yang enakan lah kan gitu. Nanti di ujungnya kalau memang susah baru ayah. Jangan ayah dulu. Kalau ayah dulu itu beda dibangunkannya. Yang ketiga tentu adalah setelah dibangunkan diingatkan. Oke, teteh, mama sama bapak mau ke masjid dulu. Diungkapkan nggak apa-apa. Berangkat ke masjid. Kan gitu. Bahkan sebelum ke masjid, bila perlu ibu harus menyiapkan. Nanti itu ya sajadahnya sudah ada,
sarungnya sudah ada, bajunya sudah ada, kopiahnya sudah ada. Sebab jarang sekali, ya, sebab jarang sekali kita dalam keluarga memanage bagaimana supaya anak itu adalah terkondisikan dalam kultur beribadah. Sok saya kan gitu. Punten nih sok saya kan begini. Jadi pas bangun baju dipakai bobo langsung diangkat ke masjid. Mending kalau masuk gigi, ini tidak masuk gigi lagi, malah membuat onar di masjid barangkali. Oleh karena itu sudah disiapkan pakaiannya. Bahkan bila perlu, ibu sudah menyampaikan minggu pertama, nanti mama akan membangunkan sekaligus dengan alat-alat sholatnya. Ada sajadah, ada acuk kakwa, ada kopiah, nanti pakai. Dan di pinggirnya sudah mama siapkan pewanginya. Sebab apa? Sebab mau ke masjid. Dan itu adalah merupakan personifikasi daripada kita. Kalau anak kita ke masjid dengan rapi, tampilannya bersih, kan gitu, sarungnya, bakal ditanya siapa ibunya, siapa ayahnya. Maka muncul dari jamaah kita putra, Bu Nini kan menikah dulu. Ya, istilah bahasa Sunda itu disebutnya itu kain kerkasep teh, acuknya rapi, ibadah yang tertib. Sebab apa? Sebab kita sedang melatih supaya ibadah penuh dengan kehusuan. Sholat itu akan khusyuk jika ditentukan dengan 5 ketepatan. Ketepatan niat, ketepatan syariah, ketepatan kaifiah. Nah ini ketepatan tempat. Tempat itu adalah sangat menentukan anak. Jadi kalau di masjid agak pada raul, tetapi kita siapkan sajadah yang wangi, anak akan nyaman di masjidnya. Kondisikan seperti itu. Ya. Syukur-syukur kita bisa bareng ke masjid. Kalau tidak bareng, minimal ibu pergi. Sebab kata kejaman Allah. Ini saya kutip kejaman Allah. Dakwah yang paling efektif, dakwah yang paling bagus itu adalah yakni dengan perilaku yang dicontohkan oleh kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi harus dengan perilaku. Oleh karena itu, kultur yang harus dibangun dalam keluarga itu. Suami istri harus sepakat, maka siapkan pakaiannya, termasuk ibu juga sama kepada suami, supaya suami tetap istiqomah di masjid, maka semingguan sudah disiapkan cukup takwanya. Daripada di lemari numpuk yang tidak terpakai sama ibu diatur, ya untuk hari Senin ini subuhnya, ini hari Selasa, ini hari Rabu, ini hari Kamis, ini hari Jumat, ini hari Sabtu, semingguan. Kopiahnya sudah ada, sarungnya sudah ada. Sama mama, dicuci setiap seminggu sarungnya. Kecuali kalau kotor. Pertanyaannya, ibu sudah berbuat seperti itu? Dan sok atuh air nama, tidak ngobrol sama ayah. Ya ayo balanya kah pasar baru. Beli acuk takwa untuk seminggu. Kalau mau serius gitu kan gitu. Dan gak bisa ujung-ujung datang begitu saja. Tetapi adalah harus dibangun secara terencana, sistemik, kan gitu. Nah ini, itu yang pertama. Mudah-mudahan adalah bisa dijadikan sebagai itunya. Yang kedua adalah pertanyaan ini bagaimana jalur mandiri yang banyak, maksudnya ya begini. Selama kita itu ada aturannya dan disepakati, tidak ada masalah. Misalkan jalur mandiri bisa ditempuh, tapi harus bayar sekian. Kalau jalur yang lain misalkan yang normal, taruhlah misalkan bayarnya untuk masuk itu adalah 10 juta, tetapi jalur mandiri 20 juta karena ada kebutuhan ini, dan kita menyepakatinya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah apabila kita menggunakan jalur mandiri, tetapi di belakangnya ada tambahan-tambahan yang lainnya. Karena supaya anak kita masuk. Apalagi kalau sudah jelas-jelas anak kita tidak masuk, tetapi pakai jalur yang lain, sehingga anak kita masuk dan menggugurkan orang yang sudah masuk. Itu namanya zolim. Kan gitu. Itu namanya
zalim, aniaya sama orang lain. Hindari itu. Oleh karena itu kalau menurut saya termasuk dalam pendidikan kita, kalau kita diawali dengan niat ketulusan, keikhlasan dan memohon pertolongan sama Allah, bagi Allah itu akan sangat mudah dimudahkan jalan. Meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan cita-cita kita. Anak kita ingin dimasukkan psikologi tapi tidak lulus ke psikologi. Udah, kita sudah ikhtiar, tetapi masuknya adalah ke farmasi. Kita syukuri dan nikmati, sebab bisa jadi itu adalah pilihan Allah yang terbaik untuk anak kita, terbaik untuk kita. Sebab kalau dipaksakan psikologi nanti di 2 semester, apalagi sudah sampai 6 semester, sudah biaya keluar, drop out, keluar di tengah perjalanan. Gitu ya, Bia? Ada lagi? Atau cukup? Oh, silakan Bapak. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyambung pertanyaan Ya. itu yang punya anak setelah sholat rukun, modalnya gitu kan. Dari awalnya lah punya anak kita sudah khawatir tapi setelah subuh itu lagi kalau menjelaskan di asal bagaimana itu menjalankan itu. Ini bisa bantu tulisan ya. Bagaimana? Karena ini juga adalah setiap orang punya pengalaman tersendiri. Sebegini, kalau kami, saya khususnya Ustadz Insan, termasuk orang yang dulu Ustadz Didin, itu yang dulu paksa. Setelah sholat subuh tidak tidur lagi. Malah harus sekolah. Jadi pada masa usia SMP, saya dengan SMA itu, karena masuk pondok Pak. Nah, jadi di pondok itu tidak ada yang setelah sholat subuh tidur lagi, kecuali yang tidur. Nah itu, yang pertama biasa nama rencana Ustadz Ihsan, untuk Ustadz Ihsan mah langsung ke kelas, kajian kene pindah tidurnya di kelas, kan gitu. Memang perlu kebiasaan, jadi nggak bisa mendadak gitu saja. Tetapi yang paling terpenting adalah saya lebih efektif adalah dengan keteladanan dari orang tua. Orang tua yang sangat menentukan, sebab anak itu adalah akan melihat perilaku orang tua. Yang kedua juga mungkin nanti bila perlu ada semacam tadi, apa bukan iming-iming, ada reward gitu. Jadi oleh kita dibuatkan, nggak apa-apa, ini kan dalam rangka pembina, sebab wa'mur akhlakan apa? Wa'mur birruri, kan gitu. Jadi kalau kita ingin memberitakan itu senantiasa jadi kebiasaan itu adalah, maka kadang-kadang harus pakai reward. Kalau enggak selama 1 bulan ini tidak absen setelah sholat subuh itu adalah langsung beraktivitas, apalagi membantu misalkan mencuci pakaian, mencuci piring. Kalau saya termasuk yang dulu diajarkan orang tua begitu. Ataupun misalkan sapu-sapu di luar, merapikan taman, di taman rumah, di depan rumah, nanti dikasih hadiah. Yang kadang-kadang orang itu, anak itu adalah bisa menjadi tertarik. Contohnya misalkan hadiahnya apa? Kalau kita tahu bahwa anak kita HP-nya sudah jadul, nanti selama 1 bulan HP bisa diganti dengan catatan ini. Kenapa? Dalam atas itu membantu kebiasaan. Dan itu menunjukkan bahwa kita menjaganya, punya kesungguhan untuk bisa melatih anak-anak kita. Gitu. Jadi kalau pertanyaan jawabannya Allah itu nanti kita sudah bisa sampaikan kepada Allah, kenapa anakku itu seperti itu? Ya Allah, saya sudah melakukannya setelah pola kan sudah secara maksimal kami lakukan, tetapi ternyata anakku menjadi pengikutnya Kan'an, putranya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tetapi saya kira kalau kita biasakan akan insya Allah akan dari sini. Itu Pak. Saya mau nambah sedikit, tapi menambah atau sadisa. Cakap. Ya udah, kalau sudah cukup sekian saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga adalah masih ada kegiatan yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memakmurkan masjid ini di bawah kepemimpinan Pak Dr. Ihsan ini. Saya sebagai penanggung jawab urusan masjid ini di PWN-nya,
Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan ajak jamaah-jamaah lainnya, ayo kita bersama-sama karena kita adalah tutung ilmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan satu pantun saja. Saninten buah saninten, ayana di parapatan, hapunten abdi hapunten, bilih ayah kalapatan. Nasrun minallahu fatqori, babasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.